Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 42. Namun, kamu harus ingat ini. Saat kamu sangat membutuhkan uang, tidak akan ada orang yang mau meminjamkan uang kepadamu. Bayangkan hari-hari ketika kamu bekerja sebagai buruh pabrik. Ketika kamu benar-benar membutuhkan 100.000 won saja, kamu mungkin tidak akan menemukan siapapun yang dapat meminjam uang itu. Itu benar sekali. Ketika saya mendengar bahwa Anda menghasilkan banyak uang dengan berinvestasi di real estate di Tiongkok, saya tersenyum, karena investasi real estate memerlukan uang awal. Dan bagaimana uang awal bisa dihasilkan dalam waktu singkat? Apalagi jika itu dibuat oleh seseorang yang lahir dari keluarga miskin. Itu tadi. Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku tahu itu tidak dibuat dengan cara yang kamu banggakan. Aku juga melakukannya. Gunho tersipu. Dia tertangkap basah. Tangga ekonomi yang harus dinaiki hampir runtuh di Korea. Jika Anda menyesali tindakan yang Anda ambil demi menghasilkan uang, Anda dapat membayarnya kembali kepada masyarakat dengan membantu orang lain dan melakukan hal yang benar dalam menjalani hidup. Saya sudah mencobanya sepanjang hidup saya meskipun saya tidak bisa hidup seperti itu. Saya menyesali cara saya hidup. Gunho menelan ludahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu bilang ingin mengakuisisi Mulpasaneop, kan? Ya, saya lakukan. Kalau begitu masuklah ke perusahaan itu sebagai karyawan. Dapatkan pekerjaan di perusahaan itu. Saya rasa mereka tidak akan mempekerjakan saya. Mereka akan melakukannya. Minta mereka memberi Anda posisi seperti wakil presiden atau direktur pelaksana. Apa? Jangan berbicara dengan bank atau akuntan yang menangani pekerjaan perusahaan. Gunho tersipu lagi. Dia sebenarnya pergi dan berbicara dengan akuntan Nak Jongli yang selama ini menangani masalah keuangan Mulpasaneop. Saya sebenarnya pernah bertemu dengan akuntan mereka. Saya mengetahui fakta bahwa perusahaan sedang dalam proses penerimaan pengadilan dari dia. Anda tidak perlu meminta bantuan dari pengacara, akuntan, atau manajer cabang bank di sekitar perusahaan. Dalam masyarakat kapitalis, orang yang punya uang adalah orang yang menguasai masyarakat, membantu, tetapi kamu meminta mereka bekerja untukmu seperti kamu memerintah mereka. Saya belum mencapai level itu, Tuan. Jangan konyol. Kamu sudah punya cukup uang untuk melakukannya. Itu memberimu kekuatan besar untuk memerintah mereka. Kamu hanya belum menyadarinya. Bagaimana dengan mendapatkan pekerjaan di Mulpasaneop yang Anda sebutkan tadi? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkannya? Bicaralah sendiri dengan pemilik presiden. Apakah dia akan bertemu denganku? Dia bahkan tidak mengenalku. Dia sudah terpojok. Begitu sebuah perusahaan memulai proses kurator di pengadilan, presiden perusahaan tersebut tidak diperlakukan dengan hormat seperti dulu. Dia mungkin merasa kesepian dan tertekan. Jika kamu pergi, katakan padanya bahwa kamu adalah pemberi pinjaman uang keras dengan dana yang besar, dia akan menyambutmu. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Saya yakin. Tahukah Anda siapa sebenarnya yang akan menangani perusahaan selama masa kurator di pengadilan? Saya melihat dua nama di situs pengadilan. Ketua Li tersenyum lagi. Yang satu harus orang yang ditunjuk pengadilan, dan yang lain harus pemilik presiden. Itu bagus. Kekuasaan saat ini berpindah dari pengadilan ke orang yang ditunjuk pengadilan. Peralihan kekuasaan sedang terjadi sekarang. Presiden pasti sangat kesepian. Bicaralah dengannya secara langsung, jangan melalui pihak ketiga untuk berbicara dengannya, tetapi langsung temui dia sendiri. Baik, Tuan. Gunho menggigit bibirnya saat dia memutuskan tentang langkah selanjutnya untuk mendapatkan Mulpasaneop. Aku merasa kasihan padanya. Hah, siapa yang kamu bicarakan? Pemilik presiden. Dia kehilangan kendali atas perusahaannya sendiri, dan dia menghadapi pengurangan modal. Itu akan membuatnya merasa sangat kesepian. Apa yang Anda maksud dengan menghadapi pengurangan modal? Begitu sebuah perusahaan memulai kurator pengadilan, pengadilan melindungi perusahaan dari kreditor, dan pengadilan juga mengurangi saham pemilik presiden perusahaan seperti hukuman. Oh begitu. Gunho berpikir bahwa dunia bisa menjadi sangat kejam. Gunho memutuskan untuk bertemu langsung dengan Presiden Mulpasaneop seperti yang disarankan Ketua Li. Nama Presiden Mulpasaneop adalah Seyang Oh.
Namanya dapat ditemukan di internet dan juga pada dokumen yang dikeluarkan Gun Ho dari situs berbayar yang menyediakan informasi perusahaan. Ayahnya bekerja sebagai manajer pabrik di sebuah perusahaan besar di masa lalu ketika Korea memiliki Chung Hee Park sebagai presiden negaranya, dan kemudian dia membuka bisnisnya sendiri dan menjalankannya sampai dia mewariskannya kepada putranya, Mulpasaneops. Presiden Gun Ho menelepon Mulpasaneop. Dia memilih waktu makan siang untuk menelepon mereka sekitar tengah hari ketika sebagian besar karyawannya sedang keluar untuk makan siang. Hai, saya menelepon dari pengadilan distrik Daejeon. Bolehkah saya berbicara dengan manajer akuntansi? Manajer akuntansi kami sedang keluar untuk makan siang sekarang. Kapan Anda mengharapkan dia kembali ke kantor? Sekitar jam 1 siang. Oh. Dan siapa nama manajer akuntansinya? Itu Min Hua Kim. Oke, terima kasih. Aku akan meneleponnya nanti. Orang-orang bodoh. Mereka menceritakan segalanya jika ada yang mengaku dia dari pengadilan. Saat jam 1 siang, Gun Ho menelepon Mulpasaneop lagi, dan dia menanyakan manajer akuntansi. Saya ingin berbicara dengan manajer akuntansi Min Hua Kim. Ini dia. Manajer akuntansi adalah seorang wanita. Dia belum menjawab panggilan telepon di kantor sampai saat ini karena panggilan tersebut mungkin berasal dari kreditur. Namun, sekarang dia tahu para kreditor tidak akan bisa menelepon untuk mendesak mereka membayar utangnya karena perintah pengadilan, jadi dia segera menjawab telepon dengan pikiran tenang. Hai, saya Presiden Lembaga Keuangan Non-Bank GH. Saya ingin bertemu dengan Presiden Se-Yang-oh. Kapan waktu yang tepat bagi saya untuk datang? Permisi. Apakah Anda meminta untuk bertemu dengan presiden kita? Lembaga keuangan non-bank mana yang baru saja Anda katakan? Ini adalah lembaga keuangan non-bank GH. Tolong beri aku waktu sebentar. Manajer akuntansi tampaknya adalah wanita yang cerdas. Begitu dia menyadari bahwa peneleponnya adalah presiden suatu lembaga keuangan non-bank, dia langsung menemui presiden tersebut untuk memberitahu dia. Setelah beberapa saat, manajer akuntansi kembali dan bertanya, bolehkah aku bertanya ada hubungannya dengan apa ini? Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan presiden. Manajer akuntansi kembali menemui presiden untuk memberitahu dia, dan dia kembali setelah beberapa saat. Presiden mengatakan dia akan berada di kantornya sampai jam 5 sore hari ini. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan sampai di sana jam 3 sore. Gun Ho mengendarai Land Rover-nya menuju kota Asan sambil menyanyikan Bohemian Rhapsody. Saya memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk mencapai kota Yongin, kota Asan, disitulah Mulpasaneop berada. Sesampainya di pabrik Mulpasaneop, Gun Ho menanyakan manajer akuntansi. Apakah Anda manajer akuntansi? Saya presiden sebuah lembaga keuangan non-bank, kami baru saja berbicara di telepon hari ini. Manajer akuntansi tampaknya berusia 40-an. Gun Ho tampak seperti orang kaya di matanya karena dia mengenakan setelan rapi dengan dasi mahal. Gun Ho biasanya tidak memakai jam tangan, tapi dia mulai memakainya, yang mahal, baru-baru ini. Selain itu, Gun Ho memiliki sopan santun dan memberikan kesan pertama yang baik kepada manajer akuntansi. Presiden sedang menunggu Anda. Silakan ikut dengan saya. Ketika Gun Ho memasuki kantor presiden, Presiden sedang membaca koran, itu adalah kantor yang besar. Halo, saya Presiden Lembaga Non-Bank GH, senang bertemu Anda. Silakan duduk di sini. Presiden Se-Yang-oh adalah pria pemberani berusia 60-an. Presiden menunjukkan kepada Gun Ho tempat duduk di meja konferensi di kantornya. Apa yang membuatmu datang ke perusahaanku hari ini? Perusahaan kami sudah memulai proses penerimaan pengadilan. Saya mengetahui hal itu, Tuan. Bahkan dengan penerimaan pengadilan, saya yakin Anda mungkin masih membutuhkan dana, jadi saya datang mengunjungi Anda secara diam-diam. Gun Ho memberikan kepada Presiden kartu namanya yang bertuliskan GH Development. Setelah melihat kartu nama Gun Ho menggunakan kacamata baca, Presiden berkata, kartu namanya menyatakan bahwa itu adalah perusahaan pengembangan real estate, bukan lembaga keuangan non-bank. Klien kami adalah perusahaan yang membutuhkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan transaksinya harus dilakukan secara diam-diam. Kami tidak mengiklankan bisnis kami secara publik, makanya saya membawa kartu nama seperti ini. Saya harap Anda mengerti. Begitu, tapi aku tidak bisa meminjam uang dari siapapun sekarang.
Perusahaan kami tidak mampu membayar bunga pinjaman, dan kami berada di bawah kendali pengadilan saat ini. Saya tahu itu. Jika kamu mengetahuinya, lalu apa yang kamu sarankan? Saya mengerti Anda sebagian besar meminjam uang dari bank, tetapi saya yakin Anda juga meminjam sejumlah uang dari orang yang Anda kenal secara pribadi dan juga menggunakan uang tunai. Itu benar. Sejak penerimaan pengadilan dimulai, Anda tidak boleh mampu membayar bunga kepada orang-orang itu. Manajer akuntansi datang ke kantor dengan membawa 2 cangkir teh hijau. Mari kita minum teh dulu. Jadi, maksudmu jika aku menggunakan uang keras, kamu akan meminjamkanku sejumlah dana. Tanpa jaminan. Ya, aku bisa, tergantung situasinya. Bolehkah aku bertanya padamu sumber uang yang akan kamu pinjamkan padaku? Tolong jangan salah paham, tapi sepertinya kamu masih terlalu muda untuk menangani uang dalam jumlah besar itu. Saya bekerja untuk bos saya, tentu saja. Oh begitu, akan sangat menyenangkan jika saya bertemu dengan Anda sebelum perusahaan kita memulai penerimaan pengadilan. Ini masih belum terlambat. Sejujurnya, aku meminjam 300 juta won dari adik perempuanku sebelum sidang kurator pengadilan dimulai. Aku belum mampu membayar bunga pinjamannya. Dia menabung uang itu untuk membeli rumah. Dia meminta pokok pinjaman, tapi pengadilan tidak mengizinkan saya. Saya dapat meminjamkan uang kepada Anda karena ini adalah pinjaman pribadi Anda, bukan untuk bisnis Anda. Saya dapat mengambil aset pribadi Anda sebagai jaminan. Haha, kuharap aku punya sisa aset pribadi yang bisa aku gunakan untuk pinjaman sebagai jaminan, tapi rumahku di kota Bangbae sudah dijadikan jaminan 2 kali. Apakah kamu mengatakannya 2 kali? Pertama kali diperoleh dengan pinjaman dari Bank Kukmin, dan kemudian digunakan 3 kali lebih banyak oleh vendor kami ketika saya tidak dapat membayar bahan mentah yang kami gunakan. Saya mengagumi Anda, Tuan. Anda menggunakan harta pribadi Anda untuk utang perusahaan. Tidak banyak orang yang mau melakukan hal itu. Ketika Gun Ho mengakui tindakan tanpa pamrih Presiden dan mengatakannya kepadanya, Presiden tampaknya merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Seseorang menghargai kepedulian dan pengorbanannya untuk perusahaannya. Dalam menjalankan perusahaan, saya tidak bekerja untuk kepentingan pribadi. Anda adalah seorang pebisnis sejati, Tuan. Saya berharap akan ada lebih banyak lagi pebisnis seperti Anda di dunia ini. Presiden yang tadinya merasa baik dan santai kini menjadi lebih kooperatif dalam memberikan informasi kepada Gun Ho dengan senang hati. Gun Ho berpikir bahwa terkadang peningkatan yang masuk akal itu perlu dan berguna. Berapa harga rumahmu di kota Bangbae? Sejauh yang saya tahu, biayanya sekitar 1,8 miliar won karena harga real estate naik pesat akhir-akhir ini. Ini adalah kondominium berukuran 50 pyung. Saya membesarkan semua anak saya di kondominium itu. Berapa jumlah total yang Anda gunakan untuk mengamankan pinjaman kondominium Anda saat ini? Presiden segera meminta manajer akuntansi, berharap dia bisa meminjam uang tambahan dengan menggunakan kondominium yang sama sebagai jaminan. Manajer Kim, Anda tahu alamat kondominium saya di kota Bangbae, kan? Apakah Anda memiliki registrasi real estate atas properti itu? Jika tidak, silakan dapatkan. Anda bisa mendapatkannya melalui internet dalam waktu singkat, bukan? Baiklah, Tuan. Saya akan melakukannya. Manajer akuntansi kembali ke kantor Presiden setelah beberapa saat. Dia membawa registrasi real estate kondominium Presiden di kota Bangbae bersamanya. Manajer Kim, berapa banyak yang kami gunakan untuk pinjaman kondominium ini? Kami sudah menghitungnya beberapa hari yang lalu. Harganya 1,2 miliar won, Tuan. Presiden menyerahkan pendaftaran real estate kepada Gun Ho dengan harapan itu akan membantu Gun Ho membuat keputusan yang menguntungkannya. Lihat ini, jumlah total pinjaman yang dijamin untuk kondominium ini adalah 1,2 miliar won. Karena nilai pasar kondominium saat ini adalah 1,8 miliar won, masih ada sisa 400 juta won. Gun Ho mengamati dengan cermat pendaftaran real estate yang baru saja diserahkan Presiden kepadanya. Jika saya meminjamkan Anda uang, apakah Anda mampu membayar bunganya? Wah, Presiden menghela nafas panjang sebagai jawaban atas pertanyaan Gun Ho. Karena ini adalah pinjaman pribadi saya harus membayar sendiri bunganya, namun pengadilan mengurangi gaji saya secara signifikan. Juga,
Anda perlu mempertimbangkan apa yang akan Anda lakukan jika salah satu kreditor terjamin memutuskan untuk menjual kondominium Anda. Presiden tersentak dari gagasan bahwa dia mungkin kehilangan rumahnya. Dan bagaimana jika hal yang tidak menguntungkan terjadi dan kondominium tersebut terjual dengan harga kurang dari 1,2 miliar won di lelang? Itu tidak mungkin. Saat ini ada nilai pasar wajar. Gun-ho menyesap secangkir teh hijaunya sambil tersenyum. Seperti yang disebutkan Ketua Lee, orang yang punya uang mendapatkan kekuasaan dan mengendalikan situasi. Ketika saya bekerja untuk YS Tech di kota Dunpo beberapa tahun yang lalu, Mulpasaneop begitu hebat sehingga saya bahkan tidak terpikir untuk mendekatinya. Dan sekarang, Presiden Mulpasaneop sedang menunggu keputusan baik saya. Hal ini terjadi bukan karena saya mempunyai ilmu atau akhlak yang tinggi, tetapi karena saya mempunyai uang. Saat Gun-ho terus tersenyum, Presiden Mulpasaneop hanya melihat ke langit-langit. Ini semua terjadi karena anak saya. Jika dia tidak mengembangkan bisnisnya secara sembarangan, semua hal ini tidak akan terjadi. Tuan, pernahkah Anda berpikir untuk menjual perusahaan Anda? Saya harus melakukannya jika pengadilan memutuskan bahwa menjual perusahaan itu lebih berharga daripada mempertahankannya. Apakah kamu sudah menerima keputusan dari pengadilan? Saya tidak tahu. Akuntan yang ditunjuk oleh pengadilan dan orang lain di pengadilan sedang melakukan sesuatu sekarang, tetapi mereka tidak melapor kepada saya. Mungkin mereka melakukan sesuatu di belakang saya. Siapa tahu, Jekas. Setahu saya, dokumen awal apakah perusahaan harus tetap menjalankan bisnisnya dilakukan oleh perusahaan. Dokumentasinya tentang rencana bagaimana perusahaan bisa melunasi utangnya sehingga dicantumkan di sana berapa penghasilan perusahaan selanjutnya, tahun, setelah 3 tahun, setelah 5 tahun dan seterusnya. Manajemen di Departemen Penjualan pasti sudah melakukan semua pekerjaan. Presiden meminta manajer akuntansi lagi. Manajer Kim, tolong tanyakan apakah Direktur Kim di bagian penjualan ada di kantornya. Katakan padanya saya perlu menemuinya sekarang. Ya Pak. Setelah beberapa waktu, manajer akuntansi kembali ke kantor presiden. Direktur Kim di Departemen Penjualan sedang berbicara dengan petugas dari pengadilan sekarang. Apa aku tidak peduli dengan siapa dia berbicara? Katakan saja padanya untuk datang dan menemuiku sekarang juga. Presiden tampak kesal dan membentak manajer akuntansi. Beberapa saat kemudian, Direktur Kim memasuki kantor presiden. Dia adalah pria jangkung berusia 50-an. Anda sedang mengerjakan dokumentasi apakah perusahaan harus melanjutkan bisnisnya atau apalah, kan? Sudah selesai. Saya sedang berupaya membuat beberapa perubahan sesuai permintaan petugas pengadilan. Apa yang mereka ketahui tentang perusahaanku? Apakah mereka tahu bagaimana pabrik seperti ini menjalankan bisnisnya? Bajingan. Oke, kamu boleh pergi. Gun-ho berpendapat bahwa banyak pengusaha yang menjalankan perusahaan tampaknya mudah marah. Setelah Direktur Kim dari Departemen Penjualan meninggalkan kantor presiden, Gun-ho terus berbicara dengan presiden. Meskipun pengadilan memutuskan bahwa bisnis perusahaan layak dipertahankan, Anda tidak dapat menggunakan uang perusahaan seperti yang Anda lakukan sebelumnya, sebelum Anda melunasi utangnya. Presiden sepertinya tidak senang dengan gagasan yang baru saja dikatakan Gun-ho. Lagi pula, jika pengadilan memutuskan lebih baik menjual perusahaan daripada menyimpannya, maka perusahaan Anda harus dijual. Bos saya juga membeli perusahaan yang berada di bawah kurator pengadilan. Jika Anda tertarik untuk menjual perusahaan Anda, silakan izinkan saya tahu kapan saja. Mengenai pinjaman yang harus dijamin dengan kondominium Anda, saya akan memikirkannya dan memberi tahu Anda. Wah, oke. Saya akan membawa pendaftaran real estate ini. Gun-ho pergi ke Onyang Hot Spring Hotel dekat Mulpasaneop, bukannya menuju ke Seoul. Mungkin sebaiknya aku tinggal di sini dan menikmati pemandian air panas dan bermalam di sini hari ini. Gun-ho makan di restoran di dalam hotel dan berendam di sumber air panas. Saya pikir sangat penting untuk sangat berhati-hati dalam menjalankan perusahaan. Saya mengambil pelajaran hari ini dengan melihat Presiden Se-yang-oh. Siapa yang mengira Mulpasaneop akan berakhir seperti ini? Ngomong-ngomong, haruskah saya meminjamkannya 300 juta menang? Karena dia tidak bisa meminjam uang dari orang lain selain aku, cepat atau lambat dia akan menghubungiku. Mari kita lihat apa yang terjadi. Usai mandi di pemandian air panas,
Gunho merasa lelah dan tertidur di hotel. Keesokan paginya, Gunho menelepon kantornya ke manajer Kang dari Onyang Hot Spring Hotel. Saya berada di kota Onyang sekarang untuk urusan bisnis. Saya akan kembali ke Seoul sore ini. Jika Anda membutuhkan saya sampai saat itu, telepon saja saya. Baiklah, Tuan. Saya akan memberitahu Nona Ji Yang Jong juga. Gunho sedang mengemudi ke Seoul sambil bersenandung ketika teleponnya mulai berdering. Itu dari nomor yang tidak dikenalnya, jadi dia tidak akan menerimanya. Namun, karena itu adalah panggilan ke ponsel pribadinya, dia menjawab telepon tersebut. Gunho Go, saya Jae Sik Moon. Ingat saya, Jae Sik Bulan. Ya, kami bersekolah di SMA bersama. Oh, tentu saja. Bagaimana kamu mendapatkan nomor teleponku? Suk Holi memberikannya kepadaku. Kudengar kamu menjalankan bisnis besar. Tidak, itu hanya perusahaan kecil. Bagaimana denganmu? Apa pekerjaanmu? Dulu aku bekerja sebagai pengantar paket dan sekarang aku hanya menganggur. Aku menelepon untuk memberitahumu bahwa aku membuat buku direktori alumni sekolah menengah kita. Di dalamnya mencakup semua lulusan tahun lainnya juga. Oh, benarkah? Kerja bagus. Namun, biayanya sangat besar jadi saya tidak bisa mengirimkannya ke semua orang secara gratis, tapi saya harus menagih 50.000 won untuk setiap orang. Saya akan mengirimkan nomor rekening bank saya sehingga Anda dapat mengirimkan saya biayanya, dan saya akan mengirimkan buku direktorinya kepada Anda. Oh, tentu, aku akan melakukannya. Terima kasih. Ada beberapa teman yang tidak mau membelinya. Saya akan mengirimkannya ke rumah Anda. Kirimkan saya alamat rumah Anda jika Anda sudah siap. Bisakah kamu mengirimkannya ke kantorku? Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih. Kamu pernah berpartisipasi dalam klub sastra di sekolah menengah, kan? Dan kamu juga terlibat dalam pembuatan surat kabar sekolah menengah kita. Terima kasih, Gunho. Maaf jika aku mengganggumu di waktu sibukmu. Gunho memikirkan Jae Sik Moon setelah menutup telepon dengannya. Saya tidak dapat mengingat dengan jelas wajahnya. Dia dulunya adalah peserta yang sangat aktif di klub sastra ketika kami masih di sekolah menengah, dan dia melakukan pekerjaan pengiriman paket. Tentu saja, dia tidak akan menikmati pekerjaannya. Gunho menerima pesan teks dari Jae Sik Moon dengan nomor rekening banknya. Dia juga mengirim pesan lain menanyakan apakah Gunho dapat membantunya mengirimkan buku direktori kepada guru mereka dari sekolah menengah. Dia mengatakan bahwa guru mereka hanya tinggal di rumah setelah pensiun, dan sulit untuk menghubunginya untuk mendapatkan 50.000 won, jadi alangkah baiknya jika salah satu teman SMA-nya dapat membantunya mengirimkan buku tersebut kepada guru mereka. Saya juga menyertakan uang untuk guru kita. Kerja bagus, Jae Sik. Terima kasih. Gunho mengirimi Jae Sik 100.000 won untuk dirinya sendiri dan untuk guru mereka. Ayah Byung Chul Jo meninggal dunia, yang merupakan salah satu teman sekelas Gunho di SMA. Won Chul Jo, presiden West Facing Club yang diselenggarakan terakhir kali ketika teman-teman SMA Gunho berkumpul, menghubungi setiap anggota klub untuk memberitahu mereka berita tersebut. Won Chul juga menghubungi Gunho. Aula pemakaman berada di rumah sakit Gil di Incheon karena orang tua Byung Chul masih tinggal di daerah itu. Begitu, aku akan datang besok malam. Saya juga akan ke sana besok malam. Saya mengirim pesan teks ke semua teman kita untuk berada di sana antara jam 7 malam dan 8 malam besok. Sampai jumpa nanti. Oke, Ayah Byung Chul masih muda. Saya tahu. Saya diberitahu bahwa dia menderita kanker hati. Dia adalah seorang pensiunan guru sekolah menengah dan menerima gaji pensiun yang baik. Dia bahkan belum berusia 70 tahun ketika dia meninggal. Gunho mengirimkan karangan bunga pemakaman ke aula pemakaman dengan nama perusahaannya. Presiden GH Development. Ketika Gunho tiba di aula pemakaman keesokan harinya, dia melihat beberapa temannya yang sudah mabuk. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.